Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairin Nisa dengan NIM 211523024 akan mempresentasikan tugas besar saya tentang program penjualan akun premium dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Profesor Surya Agnarius PhD, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Nah, skenarionya. Terdapat sebuah toko yang menjual akun premium untuk beberapa aplikasi. Akun premium ini bertujuan untuk para pengguna aplikasi dapat mengakses aplikasi secara keseluruhan atau dapat melihat konten-konten eksklusif pada aplikasi tersebut. Sebelum menggunakan program ini, para user harus login ke dalam aplikasi tersebut dengan username-nya admin dan password-nya admin. Kemudian user akan masuk ke form selanjutnya. Nah, di form selanjutnya user akan memilih aplikasi. Terdapat beberapa aplikasi nantinya yaitu Netflix, WeTV, Video, Disney Plus, dan Spotify. Kemudian para user dapat memilih waktu pemakaiannya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Dan para pengguna juga dapat memilih pemakaiannya secara sharing atau privat. Nah, di program ini para pengguna akan diminta nama dan nomor telepon. Dan untuk harganya tergantung para pengguna memilih aplikasinya apa, waktu pemakaiannya sampai kapan, dan pemakaiannya secara sharing atau privat. Setelah harga yang keluar, para pengguna dapat membayarnya sesuai dengan harga yang muncul. Ketika sudah membayarnya nanti, akan muncul email dan password untuk login sesuai aplikasi yang dipilih. Ketika pembelian sudah tidak ada, maka aplikasi dapat ditutup. Baik, saya akan menjelaskan program saya. Di sini saya memakai 3 form, yaitu pertama form login, form 2, dan form 3. Form 2 untuk tempat pembeliannya, form 3 untuk transaksi hariannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan form login. Ini saya memakai beberapa button, yaitu pertama button masuk, dan button keluar. Kemudian saya juga memakai checkbox, kemudian saya memakai edit dan edit. Nah, tipe data yang saya gunakan untuk penguji ini yaitu tipe data string, username, dan password. Nah, untuk codingan untuk button masuk yaitu username sama dengan edit 1 tag mendeklarasikan bahwa username inputan dari edit 1, password sama dengan edit 2 tag mendeklarasikan bahwa password inputan dari edit 2. Nah, jika username-nya kosong atau password-nya kosong, maka akan keluar sama message-nya. Itu masukkan username dan password dengan benar. Jika sebaliknya, jika username-nya sama dengan admin dan password-nya sama dengan admin, maka form login akan ke hide dan form 2 akan muncul. Jika sebaliknya, jika kita username-nya salah atau password-nya salah, maka akan muncul message-nya itu username atau password Anda salah. Kemudian button keluar, man login, close. Form login akan ke close. Kemudian codingan untuk checkbox-nya yaitu jika checkbox sama dengan checkcat, maka edit 2 password share akan false. Jika keadaan sebaliknya, edit 2 password share sama dengan bintang. Nah, agar muncul bintang di passwordnya nanti di password kita cari di password chart yang dulu sebelumnya ini tanda pagar dan 0, maka kita ubah menjadi bintang. Baik, saya akan menjelaskan untuk form keduanya. Di form kedua ini tempat pembeliannya. Nah, di sini saya memakai beberapa button, yaitu button pilih 1, button pilih 2, kemudian button hitung, kemudian button clear, button hitung 1, button mulai, button lanjut, kemudian button selesai, button tutup, kemudian button cari itu button 1. Kemudian di sini saya memakai beberapa combo box, yaitu combo box aplikasi, combo box waktu, combo box pemakaian. Nah, kemudian ada edit, kemudian ada edit nama, nomor telepon, harga, dan uang Anda, kembalian, ada email, password, dan untuk edit 2 untuk mencarinya, kemudian tutup pendapatan. Nah, kemudian ada listbox, ini listbox untuk struk, kemudian ini tempat penyimpanannya nantinya ada listbox nomor, nama, nomor telepon, aplikasi, waktu, pemakaian harga. Di sini
list box untuk keluar pencariannya nanti, kemudian ada nama, nomor telepon, aplikasi, waktu, pemakaian, dan harga. Nah, tipe data yang saya gunakan untuk form 2 ini yaitu integer pilih 1 dan pilih 2, kemudian integer jenis, harga, kemudian biaya 1, nomor, ketemu, kondisi, kemudian integer n, i, z, y, a, kemudian tipe data string yaitu aplikasi, waktu, pemakaian, bayar, kembalian, kemudian email, password, cari, dan input, pilih 1, pilih 2, biaya. Kemudian ada string nama array 50, telepon array 50, kemudian aplikasi array 50, kemudian waktu array 50, PMK array 50, kemudian harga array 50. Nah, untuk button pilih codingannya, jika nama kosong atau nomor telepon kosong, maka akan keluar meskipun tapi data Anda terlebih dahulu. Atau sebaliknya, jika nama kita udah isi dan nomor telepon udah isi, maka button clear akan berfungsi, edit nama tidak berfungsi, edit nomor telepon tidak berfungsi, kemudian button pilih tidak berfungsi, kemudian button pilih 1 berfungsi, kemudian combo box aplikasi tidak berfungsi, kemudian combo box waktu berfungsi, kemudian pilih menampung nilai combo box aplikasi. Nah, untuk button pilih 1 dengannya combo box pemakaian berfungsi, kemudian button pilih 1 tidak berfungsi, combo box waktu tidak berfungsi, kemudian pilih 2 berfungsi, kemudian pilih 1 menampung nilai waktu. Nah, untuk button pilih 2, nah, button hitung berfungsi, pilih 2 tidak berfungsi, kemudian combo box pemakaian tidak berfungsi, kemudian pilih 2 menampung nilai combo box pemakaian. Nah, untuk button hitung codingannya, button hitung tidak berfungsi, hitung 1 berfungsi, kemudian harga tidak berfungsi. Nah, untuk harga, memakai integer harga, sini saya memakai array 3 dimensi yaitu array 5, 3, 2. Ini terdapat berapa harganya. Nah, jika kita memilih pilih sama dengan 0 dan pilih 1 sama dengan 0 dan pilih 2 sama dengan 0, maka akan keluar biayanya sama dengan harga array 0, array 0, array 0. Nah, if-nya jika kita pilih sama dengan 0 dan pilih 1 sama dengan 0, kemudian pilih 1 sama dengan 1, maka biaya 1 akan menampung harga array 0, array 0, array 1. Nah, array 1 ini yang untuk 40.000. Kemudian if-nya pilih sama dengan 0, pilih 1 sama dengan 1, pilih 2 sama dengan 0. Maka biaya 1 akan menampung harga array 0, array 1, array 0. Begitu seterusnya sampai if pilih sama dengan 4 dan pilih 1 sama dengan 2 dan pilih 2 sama dengan 1. Biaya 1 akan menampung harga array 4, array 2, array 1. Kemudian biaya sama dengan biaya 1. Kemudian edit harga menampung flu biaya. Nah, kemudian untuk button clear, edit nama tidak berfungsi, edit nomor telepon berfungsi, edit nama berfungsi, kemudian edit nomor telepon berfungsi, kemudian button pilih berfungsi, button pilih 1 berfungsi, button pilih 2 berfungsi, button hitung berfungsi, kemudian combo box aplikasi berfungsi, kemudian combo box waktu berfungsi, kemudian combo box pemakaian berfungsi, kemudian harga akan clear. Nah, untuk button hitung 1 codingannya clear tidak akan berfungsi, kemudian jika harganya kosong atau uang Anda-nya kosong, maka akan keluar message-nya uang Anda masih kosong, atau keadaan sebaliknya. Jika bayar sama dengan bayar menampung flow edit uang Anda. Jika biaya besar dari bayar, maka akan keluar message-nya uang Anda kurang, atau keadaan sebaliknya. Dan button mulai berfungsi, button edit uang Anda tidak berfungsi, kemudian
kembalian menampung flu buyer dikurang biaya. Nah, edit kembali menampung nilai kembalian. Nah, untuk button mulai, di sini ada button lanjut berfungsi, kemudian hitung 1 tidak berfungsi, kemudian button mulai tidak berfungsi. Nah, di sini string email. Di sini untuk menampung emailnya, di sini pakai string email array 3 dimensi yaitu 532. Di sini terdapat berapa emailnya. Kemudian ada string password juga memakai array 3 dimensi 532. Nah, jika kita pilih 0 dan pilih 1 sama dengan 0 dan pilih 2 sama dengan 0, maka email menampung email array 0, array 0, array 0, dan password menampung pas array 0, array 0, array 0. Kemudian edit email menampung flu email, edit password menampung flu password. Kemudian elif-nya pilih sama dengan 0 dan pilih 1 sama dengan 0 dan pilih 2 sama dengan 1. Nah, email menampung email array 0, array 0, array 1. Kemudian password menampung pas array 0, array 0, array 1. Kemudian edit email menampung full email, edit password menampung nilai password. Begitu seterusnya sampai elif-nya pilih 4 dan pilih satunya 2 dan pilih 2-nya sama dengan 1, maka email akan menampung email array 4, array 2, array 1. Kemudian passwordnya menampung nilai pas array 4, array 2, array 0. Kemudian email menampung nilai email, kemudian password menampung nilai password. Untuk button simpan, codingannya ada button selesai berfungsi, kemudian button lanjut tidak berfungsi. Kemudian listbox ini untuk struknya sini nanti akan muncul. Tuh listbox menambahkan item, kemudian listbox 1 menambahkan item pembelian akun premium, kemudian listbox 1 menambahkan item nama tambah edit nama tag, kemudian listbox 1 menambah item nomor telepon tambah nomor telepon tag, dan aplikasi waktu pemakaian, kemudian ada harga, cash, kembalian, dan silakan login sesuai aplikasi Anda, email, menambahkan item email, edit email, kemudian ada password, menambahkan edit password, kemudian ada terima kasih. Kemudian nomor sama dengan +1. Nah, listbox 2 menambah item nomor, kemudian listbox 6 from 3 menambahkan item nomor, kemudian input menampung nilai edit nama, input menampung nilai edit nomor telepon, kemudian pilih menampung nilai edit aplikasi, kemudian pilih 1 menampung nilai edit waktu, kemudian pilih 2 menampung nilai edit pemakaian, kemudian biaya menampung nilai edit harga. Nah, nama array n sama dengan input, kemudian telepon array n sama dengan input, kemudian aplikasi array n menampung nilai pilih, kemudian PKT array n menampung nilai pilih 1, kemudian PMK array n menampung pilih 2. Nah, untuk kemudian harga array n menampung nilai biaya. N mewakili banyak data ascending. Dan listbox 3 clear, listbox 4 clear, listbox 5 clear, listbox 6 clear, listbox 7 clear, listbox 8 clear. Nah, untuk form 3-nya listbox di form 1 clear, listbox 2 form 3 clear, listbox 3 form 3 clear, listbox 4 form 3 clear, kemudian listbox 5 form 3 clear, dan listbox 7 form 3 yang akan clear. Nah, kemudian ini for integer i sama 0, i kecil sama n, i plus mulai dari i sama dengan 0 hingga i kecil sama n dan i ascending.
Nah, list box 3 akan menampung nama array i, list box 4 menampung array telp i, kemudian list box 5 menampung nilai APK, kemudian list box 6 menampung WKT array i, kemudian list box 7 menampung item PMK array i, kemudian list box 8 menampung item harga array i. Untuk form 3-nya, listbox 1 form 3 menampung item nama array i, listbox 2 form 3 menampung telp i, array i, kemudian listbox 3 array 3 menampung item APK array i, kemudian listbox 4 form 3 menampung item WKT array i, kemudian listbox 5A form 3 menampung item PMK array i, kemudian listbox 7 form 3 menampung item harga array i, kemudian A sama dengan A plus biaya, kemudian edit 1 menampung flu A, form 3 edit 1 menampung flu A, kemudian button cari codingannya yaitu cari sama dengan edit 2, cari menampung edit 2, kondisi pengisi nilai 0, kemudian listbox 9 akan clear, listbox 11 clear, listbox 12 clear, listbox 13 clear, listbox 14 clear, dan listbox 15 clear. Nah, kemudian for integer z menampung nilai 0, z kecil dari n, z ascending dan kondisi sama dengan 0. Nah, jika nama array z sama dengan cari, maka akan muncul kondisi pengisi nilai 1, listbox 9 akan menambahkan item nama array z, kemudian listbox 11 akan menambahkan item telp array z, kemudian listbox 12 akan menambah item APK array z, kemudian listbox 13 akan menampung item WKT array z, kemudian listbox 14 menampung item PMK array z, kemudian listbox 15 akan menampung harga array z. Nah, jika kondisinya sama dengan 1, maka akan muncul pesan data ditemukan. Jika keadaan sebaliknya, akan muncul pesan data tidak ditemukan. Nah, D2-nya akan clear, nah D2 akan set fokus. Kemudian untuk button tutup, ini form 2 akan ke head, form 3-nya akan muncul. Nah, kemudian untuk timer, nah, label 18 menampung flow time di form 3, label 17 menampung nilai times di form 3, kemudian label 18 menampung nilai time, kemudian label 17 menampung nilai time. Baik, kemudian saya akan menjelaskan untuk form ketiga. Di sini saya memakai hanya satu button, untuk button tutup, kemudian dipakai edit, ini listbox, dan listbox. Nah, untuk codingannya sudah langsung dengan form 2 tadi, hanya di sini codingannya ditutup. Nah, program akan close application terminate, program close ini, kemudian edit 1 tidak berfungsi. Baik, saya akan mendemokan program saya. Terlebih dahulu kita run. Nah, run akan muncul form login-nya, kita disuruh masuk terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengisi username dan password-nya, tekan apa masuk, maka akan keluar soal message-nya, masukkan username dan password dengan benar. Jika kita masukin username dan password yang salah, karena saya masukin username-nya Aca dan password-nya 12345. Kalau kita tekan
show password, maka password akan terlihat, dan kalau tidak kita klik maka passwordnya akan berbentuk bintang. Kalau kita tekan batu masuk maka akan keluar message-nya username atau password Anda salah. Kalau kita masukin dengan benar, yaitu username-nya admin dan passwordnya juga admin, kita tekan button masuk, nah maka akan masuk ke form selanjutnya atau form 2. Di sini kita disuruh masukin nama dan tombol telepon. Nah, kalau kita masukin nama kayak Airin, kita tidak masukin nomor telepon, kita langsung memilih aplikasinya. Kalau kita pilih aplikasi Netflix, ketika kita tekan button pilih, maka akan keluar pesan lengkapi data Anda terlebih dahulu. Nah, jika kita masukin nomor telepon, nah kita pilih aplikasinya, misalnya Netflix, tekan button pilih, kemudian babak waktu akan berfungsi dan pilih satu akan berfungsi, kita pilih waktunya 1 bulan, pilih, kemudian babak pemakaian akan berfungsi dan button pilih akan berfungsi, kita pilih secara sharing, kita tekan button pilih, kemudian button hitung akan berfungsi, kita tekan button hitung, maka akan keluar harganya, dan button hitung selanjutnya akan berfungsi. Kalau kita tekan button clear, maka pembeli dapat mengubah aplikasinya, waktunya, pemakaiannya, dan atau pembeli tidak jadi membeli, maka nama dan nomor telepon dapat diubah. Nah, kita lanjutkan. Nah, di uang Anda, jika kita masukkan uangnya kurang, misalnya kita masukin uang 10.000, maka akan keluar pesan uang Anda kurang. Jika kita masukkan uangnya pas atau lebih, maka akan muncul kembaliannya, kembalian 0, karena saya masukkan uang Anda nya 20.000 sesuai dengan harga. Maka button mulai akan berfungsi. Kalau kita klik button mulai, maka akan keluar email dan passwordnya. Yang kita tekan button simpan, maka pembelian akan keluar dan data akan tersimpan di data. Kemudian kita klik button selesai, maka pembeli selanjutnya dapat memesan. Ya, pembeli selanjutnya bisa berteleponnya. Terima kasih. Jadi, nah, kita coba masukin 10 pembeli.
Nah, ini sudah 10 nama yang kita masukin. Nah, misalnya kita mau cari nama Kaiden. Kita tekan button cari. Nah, data ditemukan. Nah, di sini ada 2 Kaiden, maka akan kebaca kedua-duanya. Misalnya kemudian kita cari namanya Aca. Nah, data ditemukan, maka di sini nama Aca ada 3 yang beli. Nah, akan muncul ketiga-tiganya sesuai dengan apa yang dipesannya. Misalnya namanya tidak ada di sini, misalnya kita cari namanya Zahara. Nah, data tidak ditemukan katanya. Nah, kemudian di sini ada total pendapatan. Kalau kita tekan button tutup, maka form 2 akan tutup dan akan muncul form 3, yaitu rekap pembelian harian. Nah, di sini juga terdapat total pendapatannya. Di sini orang-orang yang membelinya, aplikasi yang dibeli, waktunya, pemakaiannya, apa yang dibeli, dan harganya. Nah, kalau kita tekan button tutup, maka aplikasi akan tertutup. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.